Saudara perhatikan kalau saudara belajar sejarah, semua hamba-hamba individu yang terkenal dan hebat akan hilang. Reinhard Bonnke akan berakhir. Benin akan lewat. Kathryn Kuhlman akan selesai semua. Karena tidak ada lagi single fighter hari ini. Allah akan berbicara melalui kebersamaan jemaat yang bisa saling terikat kasih, tidak dipecah-pecahkan oleh merek, tidak dipecah-pecah oleh status sosial dan karunia. Karena kekuatan kerajaan inilah yang tidak bisa ditiru di dunia. Batu yang menggelinding yang menghancurkan bangsa-bangsa. Yang terakhir 10 bangsa dapat lihat kuat dan bersatu, Martana lihat tidak bisa menjadi satu. Tetapi kerajaan yang hendak ditegakkan. Walaupun terdiri dari berbeda-beda, namun perekat kasih Yesus bisa mempersatukan. Bukan cuma mempersatukan, bahkan yang kaya rela jadi miskin. Untuk orang yang tidak ada hubungan darah. Ini rahasianya. Dan untuk menjadi begini, mesti ada pemuritan. Karena torang, jauh sekali torang ini kasihan. Torang kadang-kadang oleh satu jemaat ada persaingan kuat. Oleh kakak adeja bersaing. Coba kita tanya, siapakah saudaramu? Kalau kita faham sompi, apa kita saudara cuma yang faham sompi? Itu definisi dunia. Kalau sekarang siapa? Semua yang mengaku Yesus. Itu baru definisi. Selanjutnya jangan cuma bilang saudara kalau ngananya rela jadi miskin untuk saudara. Kalau ngana cuma mendanai nganape anak kandung, ujung kuku, orang ateis pun dapat melakukan itu. Tetapi kekristenan, dia akan Tuhan gerakan rela jadi miskin supaya sebanyak-banyaknya orang jadi kaya. Mar pasti ada. Karena dia akan mengalami Amsal 11:24. Dia menebar-nebar bertambah-tambah. Karena menurut Matius, dia hamba yang berkriteria. Sehingga sobukang DP doi yang jawab pigi. Tetapi kerajaan surga pe harta dipercayakan kepadanya. Ini yang mesti dibentuk. Kalau nyana terbentuk itu, kenapa dikatakan kasih lebih tinggi dari karunia medakan gunung? Ngananya pernah mau dapat yang ini. Dan ngananya nak mau begini kalau nyana lewat pemuritan. Apa suatu komunitas sel? Misalnya komunitas sel bentuk, misalnya ini bertiga, 1, 2, 3, 4, dengan song leader singer. Komunitas sel, 15 orang. Apa suatu orang bikin di komsel? Cuma curhat, cuma belajar karunia bertumbuh. Itu so lewat. Itu Yong Gicho mengajarkan itu. Tetapi di ujung akhir zaman, komunitas sel itu DP maksud, yang mau disimulasi bukan orang dipakai karunia saja. Tetapi yang paling penting dari karunia apa? Kasih. Jadi komunitas sel tempat belajar kasih. Oke, misalnya torang ini, 3, 2, 3. Torang komunitas sel, Bu. Di situ torang belajar kasih. Kita mau belajar bagaimana ibu yang nggak pernah senyum ini. Mari kita harus senyum pada dia. Bagaimana kita senyum-senyum so kasih kita kon dia skop lepa kita. Mari kita bilang Tuhan, selama dia masih ada darah dan daging, mungkin dia sakit gigi, so kesian Tuhan. Bukan. Ini tuh mau belajar di komunitas sel. Kasih. Belajarlah mengasihi. Karena kasih itu ada 3 tangga. Definisi kasih, objek kasih, dan praktik kasih. Komsel dia bertambah. Kong, aduh kesian ibu. Misalnya dia anak muda, aduh kesian tuh. Anak SMA itu. Aduh, dia talenta. Kayaknya cocok dia jadi dokter. Kesian, mar dia lahir dari keluarga susah. Oh Tuhan, tolong akan dia. Ngana kasih dia. Kok ngana pe keluarga bilang, ngatre so torong orang lain. Torang tre yang fam umbong nanya tolong. Oh Tuhan, kasihan. So bikin baik. Torang sakit, dia nyak suntik. Dia mau bagi yang formalin tre. Tetap harus mengampuni dan mengasihi. Itu tuh mau dilatih. Kalau orang cuma jadi Kristen kota, tinggal di rumah nintau tetangganya, pernah mau jadi Kristen dewasa. So itu kiapa pemulihan akhir zaman. Kan pemulihan bangsa-bangsa, Martin Luther, keselamatan iman, Abe Thompson, kuasa, Anabaptis, tentang baptisan, karunia roh abad 19. Di ujung akhir zaman, DP pemulihan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Kenapa Tuhan mulai dari Manado? Nah, itu saja bicara rahasia ini. Kenapa Tuhan mulai dari timur? Karena orang timur so ada budaya say hello. Kalau mau mulai itu kasih persaudaraan dari kota-kota besar, sapa lu, sapa gue.
Apalagi di Eropa ya dia nyeranggap. Mar bye-bye. Jadi saudara keselam Tuhan, Manado Indonesia Timur itu dipilih. Karena simulasi kasih persaudaraan itu lebih cepat jadi patoran. Karena orang Manado itu bisa punya meluangkan waktu sama dengan gereja mula-mula selalu berkumpul. Karena orang biarnya kerja kok tetap makan. Boleh bateria. Vi, ada ruangan. Ambil juga ke sana. Di Jawa nggak bateria, dia hagang lapangan. Dan torang biar nongkrongnya ada orang di Jawa kong sama den torang baku susung di tangga cari kutu. Ya kasihan. Orang kalau nyaman cari bisa bahaya. Torang kayak masih boleh cari kutu. Sampai sore. Tuhan pelihara torang. Mar jangan dimanjakan. Sehingga kalau Tuhan mau kembalikan seperti gereja mula-mula punya waktu berkumpul. Cocok sekali Pak orang. Di Jawa kan bikin begitu, nyana ada. Orang pelayanan di Jawa. Orang itu cuma meluangkan waktu. Ini boleh lewat khotbah karena time is money. Nanti Tuhan masuk ke orang Pak. Itu orang-orang Cina meninggalkan usaha pagi sampai malam di rumah selama 2 tahun. Karena roh Tuhan yang rubah. Dulu orang tidak pernah seperti begini. Dulu kalau mau keluar ibadah karena kadang-kadang tinggal datang duduk dengar, tidak ngalamin Tuhan. Justru orang datang duduk, semakin diberkati orang kerja sampai pagi. Tidak ada apa-apa, justru yang memikirkan pekerjaan Tuhan, yang berkumpul, mewujudkan kasih di sana Tuhan tambah-tambah. Jadi saudara keselam Tuhan, tidak mudah. Oke, tolong satu ayat yang terakhir. Ibrani pasal 1. Haleluya. Puji Tuhan. Karena tidak mungkin isi rahasia yang dibukakan ke Paulus lama sekali kontra ungkapkan dalam ibadah 1 jam ini. Tidak mungkin. Kita mesti kasih kulit-kulit saja. Mudah-mudahan ada yang haus. Jangan 1 kali 24 jam burung soteto. Cuma ada makan brenebon dengan tinoransak, so lupa tuh firman. So itu kalau 4 orang selalu gembala tanya, khotbah minggu lalu apa? Apa ketek Kang? Ya, ele inganya ada baking litre. Firman mau direnungkan, mau renungkan apa seterbang? Belum boleh sampai di rumah kok ada deblektor datang tagi-tagi. Semua sih tani motor. Ya hilang itu. Aduh, kasihan. Ini permasalahannya lah gampang. Ele hamba Tuhan, kalau ada khawatir hidup dengan sayang nyawa, susah. Makanya solusi tolong hamba Tuhan yang sudah terlanjur khawatir sayang nyawa, ada DP cara. Kalau nyanda susah, ada DP program semua itu dapat di pemuritan semua itu. Ibrani berapa tadi? 1. Dengar ya, itu urutan Allah mau berbicara. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi nabi mesti tunjuk kuasa. Terus, namun pada akhir zaman ini pada waktu zaman Yesus, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan tadi rahasia terakhir, anaknya ini menjadi fondasi gereja. Dan disusun di atas anaknya ini batu-batu hidup. Supaya menjadi jemaat. Jemaat ini akan berbicara. Makanya kemampuan jemaat berbicara adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Jangan harap mau ada di 1000 tahun damai kalau ngana Carlota dan Konfor. Nyana mau dapat 2 sayap saudara. Ele sayap kokoak lenya dapat. Mau kacau nih 1000 tahun damai kalau ada ngana. Kita tunjuk sananya sini karena sininya begitu. So itu saudara kasih Tuhan, program pemuritan itu apa sebenarnya? Dia harus dimulai. Ini 5 menit terakhir juga kita simpulkan. Sebenarnya untuk menjadi jemaat yang kuat digambarkan di dalam Matius 16. Waktu Yesus berbicara dengan Petrus, waktu itu Petrus penama masih Simon, si kusu-kusu itu, yang mudah terbakar. Sedangkan Tuhan yang mau bangun rumah kalau bukan dari batu. Makanya supaya Simon itu bisa jadi batu, dia harus mengalami pewahyuan Roh Kudus tentang siapakah Yesus itu. Makanya Kristen KTP tetap masih rumpuh biar dia tato salib dari pesta sampai panta. Karena Kristen yang menjadi batu di atas batu karang teguh untuk jadi jemaat yang mampu menyelesaikan masalah adalah
mengalami pewahyuan. Makanya waktu Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berdiri. Kemudian dia bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah dari tempat mati tinggi. Kok apa Yesus bilang? Simon bahagia, bukan karena hebat itu. Ini karena Bapa di surga yang mengajarkannya. Dan mulai saat ini Simon kusu-kusu, namamu berubah jadi batu. Jadi Petrus. So itu di 1 Petrus dia bilang hendaklah juga ngana jadi batu. Masa ngana rumpu biar, kalau ngana rumpu biar ngana semangat lei. Makanya di GSJ ada namanya selamat datang dalam keluarga Allah. Benar-benar ngana jadi anak Allah, jangan ngana panggil Bapa. Tuhan bilang pada angka ngana jadi anak. Makanya pelajaran pemuritan pertama adalah bagaimana membuat seseorang itu benar-benar lahir baru. Terus belajar waktu lalu, lahir baru itu adalah roh yang mati menjadi hidup. Apakah semua orang yang sudah dengar pemuritan dia sudah lahir baru? Belum tentu, mesti diuji. Makanya pemuritan itu ada sistem mentoring. 1 Yohanes 3. So, semua selesai kok ini. 3 menit per topik. Coba cek orang lahir baru, so tahu? Coba ke proyektor yang selalu membaca ayat. Makanya kita pertanyaan ini. Kalau ada orang berkata, aku sudah percaya Yesus, apakah dia sudah lahir baru? Sudah, belum tentu. Belum tentu. Karena lahir baru kan di dalam. Memang pelajaran lalu lihat di buah, buah kan lama. So banyak pupuk, deng air dan sirang-sirang, so rugi. Ada cek dini. Cek dininya ini, 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 3. Ayat 9. Mentor harus follow up. Jadi kalau ada orang terong so injili, so layani, kong dia so mengaku terima Yesus, kasih selamat. Selamat Anda, selamat datang di keluarga Allah. Masih ada rahasia. Lihat DP tanda. Masa kita ada tanang bibit milu, babua langsa. Masa kita ada tanang milu, so 6 bulan nyana papa bertua. Aduh, burung soteto itu bibit. Atau kekuatan hidup so impit. Ini dia cara balia orang yang so lahir baru. Ayat 9, sama-sama orang baca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Stop. Selamat itu lahir baru. Kalau tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat surga. Dan tanda orang orang lahir dari Allah tidak berbuat. Kita mau tanya, apakah betul orang banyak bikin dosa? Kalau orang tidak tahu ini, iblis permainkan orang. Siapa dia yang dapat berbuat dosa? Ayat lanjutan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Tentu kalau kita tanya siapa yang masih bikin dosa, pasti Anda semua. Karena 1 Yohanes bilang dusta kalau Anda bilangnya Anda. Sedangkan ayat berkata, kalau engkau lahir dari Allah, tidak mungkin berbuat dosa. Karena hayat Allah Zoe sudah masuk. Dan benih Allah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Mari orang baca Roma 8. Sudah dekat habis ini. Roma 7 ya, Roma 7.
Ayat 21. Sampai dengan ayat 23. Sama-sama orang baca jokong semua habis. Ini memang berat. Ini pelajaran Sokrasi ini. Pelajaran menjadi pemenang ini. Setan suka kantoran masuk dianiaya. Ini berat ini. Makanya batahang tuh mata. Batahang. Batahang apalagi yang nyendak terlatih dengar firman. Memang melelahkan ini. Kalau sinetron, orang suka tambah langsung 2, 3, 4. Karena makan manusia itu. Rasul Paulus indah tulis ini, 20 tahun jadi rasul. Perhatikan, kisah rasul ditulis oleh Paulus sesudah 20 tahun jadi rasul. Apa dia bilang? Ini dia kesimpulan. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, perhatikan. Kenapa dia menghendaki berbuat baik? Karena dia selahir baru. Dia roh selahir baru. Mar setiap kali dia menghendaki berbuat yang baik sama dengan orang di gereja, amin. Kita mau suka begitu. Mar setiap kali ingin aku melihat yang jahat itu ada padaku. Jadi setiap kata dia niat baik, justru jahat mau muncul. Terus ayat lanjutan. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Pak John maju di sini. Manusia itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Waktu dia belum terima Yesus, yang di dalam dia bibit iblis. Bibit iblis ini sama dengan pohon kelapa, dia buah kelapa. Bibit iblis pasti dia perbuatan dosa. Jadi dia hati suka bikin dosa. Dia jiwa karena so biasa bikin dosa cerita-cerita dunia, suka bikin dosa. Istilahnya kalau DP ini suka pancuri orang pemangga, DP jiwa suka, daging suka sekali. Jadi biar kasih hukum Taurat, nyada apa? Jangan mencuri mangga orang lain, nyada apa dia? Karena ini suka pancuri, ini suka pancuri. Mar waktu terima Yesus, ganti bibit. DP bibit sudah bukan bibit iblis, benih ilahi. Benih ilahi suka pencuri mangga? Mari yang suka pencuri sisa-sisa di jiwa dan di tubuh. Dia pabrik dosa so ganti. Misalnya kita tanya, rokok di Samsu, DP pabrik so tutup. Berarti senyana produksi kan? Betul tidak? Kita tanya, kenapa masih ada orang isap di Samsu? Masih ada sisa-sisa di warung. Fabrik dosa so tutup. Mar masih ada sisa jiwa cara berpikir orang tonsea langowan yang suka bersaing. Ding masih ada di gonofu. Hukum dosa, hukum mau. So itu kenapa ada ayat bilang bangkitlah jadi terang. Kasih hancur mengenai jiwa tonsea langowan yang sombong itu. Kasih patah mengenai daging. Maka terang Tuhan terbit atasmu harta bangsa-bangsa dah. Marngana baru lihat orang anting-anting 10 gram ngana so iri. Berarti harta-harta bangsa datang ngana beli anting-anting semua itu. Ketika dia lahir baru dan dia mendengar firman, sebab di dalam batinku, amin, 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 kita suka akan hukum Allah. Terus, tetapi di dalam gonofu ada hukum lain. Itu yang disebut hukum dosa, hukum maut yang iblis dak setanang waktu jatuh dalam dosa. Jadi bibit iblis ada di sini, kalau dia kasih itu stok-stok di dalam daging dan jiwa. Waktu orang terima Yesus ini tidak langsung kalah. Ini nanti dikalahkan kalau ngana so lahir baru, menerima Roh Kudus dan hidup tidak sama dengan dunia, maka kekuatan itu akan menjadi kuasa kebangkitan yang mengalahkan hukum dosa, hukum maut. Roma 8 ayat 11. Semua habis ini. Kita mau cerita kepentingan Roh Kudus bukan saja seperti di loteng Yerusalem awal, tetapi sampai menjadi pemenang. So itu kalau orang baca di Filipi dan Efesus, Paulus biar dia so selamat, dia masih dusu tuh kuasa kebangkitan supaya jadi pemenang. Bukan seolah-olah aku sudah sempurna, tapi aku menggapainya. Aku sudah ditangkap oleh Yesus, artinya nganap dia bibit, so ganti Roh Kudus so ada.
Itulah ada pelajaran. Ada hukum lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang adalah anggota tubuhku. Paulus bilang kasih aku manusia celaka. DP hati mau suka ke kanan nih mau mencuri. Malah apa DP jiwa batari di tubuh. Ngana mau tengking. Oh ini iblis. Bukan. Ada hukum yang iblis udah lepas pangana. Iblis nambah gini ngana selalu persalahkan kita di sini. Cuma tapi bibit masih ada pangana. Ngana nintau tuh firman memenangkan itu. DP tubuh mati. Roma 8 ayat 11. Terima kasih Pak John berdiri. Aduh, boleh tambah 3 menit? Oh, sasadiki ini. Nah, sudah Jodang. Amin Jodang. Boleh tambah 3 menit? Ya. Roma 8 ayat 11. Jadi dalam Roma tadi, kalau baca pasal 7 terakhir, Rasul Paulus bilang begini. Aku manusia celaka. Siapakah dapat menolong aku dari gonofu ini? Karena setiap kali yang suka. Nah, ini pengalaman orang Kristen. Semua tuh orang dengar firman, mau amin. Marnya mau dapat backing. Selamat cuma-cuma. Tetapi menjadi pemenang yang di rapture. Dapat 2 sayap burung nasar. Anda ada nganape bagian. Harus kejar kuasa kebangkitan. Perhatikan. Kalau dalam konsep selamat, Roma 1 sampai Roma 5. Orang melihat salib Yesus begini. Kalau Roma 1 ayat 5. Orang bicara melihat Yesus begini. Terima kasih Yesus ngada mati kesiang for ngana. For datang tapi dosa. Kita yang seharusnya disalib. Ngana selamat. Ngana percaya dia mati untuk menebus dosamu. Betul enggak? Untuk jadi anak itu. Mar untuk jadi pemenang tidak. Roma 6 berkata. You must know. Ngana mesti tahu. Bahwa waktu Yesus mati 2000 tahun lalu. Ngana lesuta salib. Jadi orang Kristen harus memandang salib ini. Bahwa ngana pe manusia lah, bayangkan orang karena kita dah lahir 55 tahun lalu. Mar Alkitab bilang, waktu Yesus mati 2000 tahun lalu, engkau sudah turut disalibkan. Sebab kalau ngana tidak tahu sudah turut disalibkan, ngana tidak akan mengalami kuasa kebangkitan. Sudah, mar ini mau jadi rumit. Kita terus dulu ini. Dan jika roh dia, ini Roh Kudus yang termaksud. Mar ini sebenarnya Pak Pendeta nanti kita tunjukkan di dalam pasal 2. Pasal 8, ada bahasa Inggris ini nanti ya. Masa? Aduh sayang sekali Kang. King James atau apa Kang. Kita mau tunjukkan ini roh ini, dia nggak bicara Roh Kudus. Roh ini dia berbicara roh perpaduan. Antara benih ilahi dan parakletos yang memenuhi orang. Dia akan jadi kekuatan. Kalau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan nganape gonofu. Walaupun masih ada hukum dosa, hukum maut. Makanya dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Nganape hukum dosa, hukum maut masih ada. Mar kalau itu kuasa kebangkitan bekerja. Ngana mampu kalahkan dia. Itu yang disebut pemenang. Pemenang itu artinya mampu mengalahkan dosa sebelum sangkakala berbunyi. Nanti kan sangkakala berbunyi, Torah akan dirapture. Itu namanya transfigurasi. Torah mengenakan tubuh kebangkitan, soalnya tubuh dosa. Tetapi walaupun sangkakala belum berbunyi, kalau engkau tahu rahasia Roh Kudus dan memadukan itu, dia akan menghidupkan tubuh yang fana. Akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai sini saja dulu perhatikan. Kita closing. Ini roh yang membangkitkan itu dalam orang mati itu ditulis dalam Roma 8 ayat 1. Coba. Haleluya. Mohon maaf ya yang so gelisah. Karena di sini ada orang-orang yang haus. Kita mesti penuhi dulu yang haus. Waktu Rasul Paulus bilang sebelumnya aku manusia celaka. Mar sekarang dia bilang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Artinya tuh hukum dosa, hukum mautnya dapat mengalahkan orang. Bagi mereka orang Kristen yang dalam Kristus. Cuma dalam bahasa Inggris bukan cuma bilang begitu. Bagi mereka yang dalam Kristus. Yang hidupnya dipimpin oleh roh setiap hari. Kalau ngana tidak mau dipimpin roh setiap hari. Tuh kuasa kebangkitan itu tidak akan kerja. Makanya perbuatan baik orang Kristen. Bukan untuk cari pembenaran. Bukan untuk selamat.
Perbuatan baik orang Kristen itu sebagai ekspresi bahwa kita yang sudah mati sekarang kita sudah hidup. Jangan sombong. Ngana berbuat ini sama dengan orang kento, kok ngana bilang, sudah sembuh, sudah sembuh. Supaya kuasa kebangkitan itu bekerja. Wah, ini harus dijelaskan pada gereja. Ada orang Kristen mau berbuat baik untuk sombong dan menghakimi orang. Perbuatan orang baik, orang Kristen tidak memaki, pikirannya itu cuma berbentuk permohonan. I want to like that. Kita suka seperti ini Tuhan. Tak mau tapi mulu sama Yesus, tapi suka tapi mata sama Yesus. Jangan sombong, jangan menghakimi. Karena itu berbentuk permohonan. Supaya ada kekuatan kuasa kebangkitan bekerja. Ini harus diajar di pemuritan. Ayat 2. Saudara. Ini Pak Pendeta, nanti cari yang ngerti bahasa Inggris, yang punya bahasa Inggris buka. Di bahasa Indonesia bilang gini, bagaimana Torah bisa menang? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kalau dalam bahasa Inggris bukan begitu. Atau bahasa Yunani. The law of spirit of life. Jadi roh yang disingkat ini dalam bahasa Inggris disebut the law, hukum. The spirit and life. Dalam bahasa asli, Roh Kudus tetap disebut sebagai pneuma. Kemudian life disebut dengan zoe. Jadi orang yang menerima Yesus itu supaya jadi pemenang, dia benar-benar harus lahir baru punya benih Allah. Kemudian dia harus menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang disebut kuasa kebangkitan. Dan itu pun supaya dia bekerja, orang itu harus dipimpin oleh Roh. Tidak boleh memikirkan pikiran-pikiran dunia. Kita rasa itu saja. Kesimpulannya, so bagus ini pencanangan ini, so bagus ini. Tinggal materinya, bobotnya. Karena jemaat harus dibuat ke sana. Karena kita pun sedih. Kalau torang yang setia, namun torang tak terangkat. Namun untuk jadi terangkat bukan cuma menyanyi, ku mau di sana, ada proses pemuritan. Kita rasa itu saja ya. Mungkin tidak ada berita-berita tentang bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi berkati, tetapi berita yang saya sampaikan ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, itu tidak mungkin terjadi menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari orang berdoa. Come stay kemen. Saya rasakan sekali kekuatan Roh Kudus itu ada. Di by the Lord ya shi. Come stay kemen. Oh Tuhan. Kalau rohmu memang benar-benar sudah disentuh oleh Tuhan. Dan Anda tidak dikalahkan dengan kejenuhan dan ngantuk. Anda bisa merasakan kehadirannya. Haleluya. Orang sambut dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Kami sangat membutuhkan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Engkau Allah pencipta alam semesta. Berkenan untuk menyertai kami bahkan menjadi sahabat hingga akhir zaman. Tadi aku hambamu sudah menyentil tentang penghormatan yang harus diberikan kepadamu Roh Kudus. Daripada menghormati artis-artis dunia dan bangga terhadap apapun juga. Ampuni gerejamu, kau tidak bergairah terhadap firman. Ampuni gerejamu, kau tidak bergairah untuk menjadi sahabat Roh Kudus. Bahkan yang telah menerima engkau, namun tidak menghargai engkau ada. Karena mereka tidak melihat engkau dengan mata jasmani. Ampuni juga aku hambamu, kalau seringkali mendukakan engkau. Kami mau katakan dengan iman, kami membutuhkan engkau. Roh Kudus hadir di sini. Mari song leader, singer. Mengalir di baik. Holy Spirit, kuatkan kami, berikan kami kekuatan saya berunasar. Tanpa engkau kami tak dapat melakukan pekerjaan ajaib. Tetapi bersama dengan engkau, walaupun tubuh kami yang fana, kekuatanmu akan mampu menghidupkan tubuh ini. Tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan tiada yang
Terima kasih untuk darah Yesus yang telah tercurah mentahirkan kami. Terima kasih atas penebusan Yesus. Terima kasih atas hayat Allah. Terima kasih Roh Kudus. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari bangkit berdiri semua. Kasih penghormatan yang tertinggi, bukan sekedar lip service. Roh Kudus. Yes. Kami berdamai dengan Engkau, Parakletos. Kami tidak melihat Engkau dengan mata jasmani, but we believe you are here. Berkaryalah Tuhan kepada jemaat-Mu. Jadikan jemaat ini jemaat yang menggoncangkan negeri. Jemaat yang menjadi contoh untuk jemaat-jemaat yang lain. Tiada. Yes. Tolong generasi muda, mereka mencintai Engkau. Tolong Bapak Ibu, tiada yang mustahil. Tolong kami hamba-hamba-Mu. Ini doaku buat semua. Doa buat anak muda, doa buat semua. Di antara kita. Satu kali Roh Kudus hadir di sini. Satu kali lagi. Yes, 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 yes.